Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian agar marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim maupun yang dibawakan atau yang dianjurkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di era yang disebut sebagai era modern. Namun masyarakat yang sekarang ini mengikut juga ke era yang modern dan lupa terhadap masyarakat yang masyarakat Islami. Boleh modern, kita mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak lupa dengan anjuran agama. Agama yang kita anut, agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Modern tidak perlu kita tinggalkan. Modern perlu kita datangkan pada diri kita masing-masing. Namun yang kita ingat adalah kita adalah manusia modern yang Islami. Sekali lagi, kita adalah manusia modern yang Islami. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah yang perlu kita tempuh dalam membangun masyarakat yang Islami ada beberapa poin. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni mendirikan masjid. Mendirikan masjid. Sekarang masjid di daerah kita, di daerah tempat tinggal kita, di sekeliling kita sudah didirikan. Kita sama-sama sudah mendirikan. Sekarang bagaimana kita menyambungkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan masjid, kita ubah menjadi memakmurkan masjid. Yang tadinya salat Jumat 5 saf, 7 saf. Begitu salat Maghrib ada kemajuan menjadi 2 saf, 1 saf. Bagaimana supaya jangan hanya sholat Jumat saja yang 5 sampai dengan sekian saf, tetapi sholat-sholat lain juga kita dapat laksanakan secara berjamaah.
Jadi tidak ada perbedaan antara memakmurkan masjid dan mendirikan masjid. Toh kita dirikan masjid tapi kita tidak memakmurkan masjid. Kita dirikan masjid tapi kita tidak penuhi masjid. Kita dirikan masjid tapi kita lupa dengan masjid. Di daerah tempat-tempat tinggal kita yang kurang dengan masjid, kita bangun masjid. Tapi di daerah kita, sekeliling kita yang sudah ada masjid berdiri, sudah ada masjid berdiri tegak, bagaimana kita sama-sama memakmurkan masjid? Itu adalah langkah pertama untuk menjadikan masyarakat yang Islami menurut Rasulullah SAW. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masjid kita ini dalam sementara proses pembangunan yang insya Allah akan dilaksanakan ke depannya. Marilah kita sama-sama ulurkan tangan melalui harta kita. Jika tidak ada, melalui tenaga kita. Jika tidak kuat lagi, silahkan salurkan dengan pikiran. Yang penting kita beribadah kepada Allah. Niat kita tulus karena Allah. Niat kita tulus karena amal. Niat kita tulus karena mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedepankan membangun masjid daripada membangun yang lain? Karena membangun mental spiritual jauh lebih penting daripada membangun fisik secara material. Memperbaiki hati jauh lebih baik lebih utama daripada membangun fisik lahiriah. Karena bila manusia rohaniah sudah terkondisi kebaikannya, insya Allah sosial kemasyarakatannya baik juga, sejalan dengan petunjuk yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ingatlah, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Bila ia baik, seluruh jasadnya akan menjadi baik. Apabila ia jelek, seluruh jasadnya akan menjadi jelek. Ingat, gumpalan darah itu adalah hati. Dari kalimat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa jika hati baik, maka semuanya akan baik. Jika diri kita baik, tetangga pun akan baik. Jika kita seorang pemimpin, hati kita sebagai pemimpin yang baik, maka masyarakat kita akan baik. Jika kita seorang pemimpin di keluarga, jika kita seorang pemimpin di suatu tempat, jika kita kepala desa, kepala keluarga, lurah dan lain-lain sebagainya. Dan jika kita sebagai manusia yang tidak memiliki jabatan, maka baikkanlah hati. Insya Allah sekeliling kita akan baik. Ada pepatah yang mengatakan bahwa baik buruknya seseorang itu tergantung dari apa yang dia lakukan pada kesehariannya. Jika yang dia lakukan kesehariannya itu baik, maka sekelilingnya akan baik pula. Dan juga sebaliknya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun masyarakat yang Islami, yaitu membangun ukhuwah. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dipergunakan sebaik-baiknya untuk membangun ukhuwah. Karena ukhuwah adalah dasar persatuan. Persatuan adalah modal kekuatan. Dan kekuatan adalah pilar kemenangan. Bila akan menang harus membangun ukhuwah dalam rangka mempersatukan antara sahabat Muhajirin dan Ansor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hendaklah kamu sekalian bersaudara dalam agama Allah. Dua orang. Dari hal tersebut kita bisa menyimpulkan lagi bahwa ukhuwah adalah kunci bermasyarakat. Bukan hanya masyarakat di luar konteks Islami, tapi masyarakat di dalam konteks Islami juga sangat penting membangun ukhuwah. Pemerintah sekarang
kalau tidak membangun ukhuwah bersama dengan masyarakatnya, tidak akan terjadi program yang diluncurkan oleh pemerintah. Masyarakat yang tidak membangun ukhuwah sesamanya, maka akan ada kontak yang jelek terhadap sesamanya. Si A dan si B jika tidak membangun ukhuwah karena bertetangga, maka tindakan yang dilakukan si A tidak akan dibantu oleh si B karena jeleknya ukhuwah. Maka oleh sebab itu, mari kita sama-sama membangun ukhuwah yang mana telah rusak kita perbaiki, yang mana sementara baik-baik saja maka kita tingkatkan dan kita pegang teguh. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mewujudkan ukhuwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lagi bahwa ada rambu-rambu yang diberikan di dalam membangun ukhuwah. Yang pertama adalah hindari mengolok-olok pihak lain. Ini terlihat kecil, namun kita aplikasikannya susah. Ini terlihat kecil, namun kita aplikasikannya susah. Boleh jadi yang diolok-olok itu jauh lebih baik daripada yang mengolok-olok. Yang dijelekkan bisa jadi lebih baik daripada yang menjelek-jelekkan. Biasanya ada orang yang beli mobil baru, lewat di depan rumah, kita olok-olok dia beli mobil dengan harta yang begini. Belum tentu apa yang kita ucap itu benar. Jangan sampai hal yang kita beli di rumah itu yang dimaksud dengan apa yang kita omongkan pada orang yang beli mobil tadi. Kita bilang orang beli mobil, dia beli dengan harta begini-begini, sedangkan kita beli televisi dengan harta yang begini-begini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi membangun ukhuwah dengan memperhatikan beberapa rambu-rambu. Yang pertama tadi yaitu menghindari saling mengolok. Yang kedua yang Nabi sampaikan rambu-rambu yaitu jangan mencela. Mencela sesama muslim berarti mencela diri sendiri. Karena antara muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah kal jasadil wahid, laksana satu tubuh. Antara satu dengan lainnya saling kuat menguatkan, bukan saling rusak merusak ataupun hancur menghancurkan. Mengolok-olok, mencela, ini adalah hal-hal yang kecil namun kita susah untuk mengaplikasikannya. Rambu-rambu yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni panggillah orang dengan panggilan yang terbaik. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia di muka bumi itu ada namanya. Jangan kita panggil orang dengan seenaknya saja. Jangan kita panggil orang dengan nama binatang. Jangan kita panggil orang dengan nama-nama yang tidak pantas. Panggillah dengan nama sebetulnya. Jika namanya panjang, panggillah dengan singkat. Jika namanya singkat, panggillah seperti itu. Jangan diubah menjadi nama binatang, nama yang tidak pantas dan lain-lain sebagainya. Karena hal-hal kecil tersebut itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rambu-rambu untuk membangun ukhuwah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekilas inilah bahan khutbah yang sangat singkat pada siang hari ini. Kiranya ada hikmah yang bisa kita petik di dalamnya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbalna minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassana wa tammim tafsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kebaikan kepada kami dunia dan kebaikan akhirat. Jagalah kami ya Allah dari segenap bala di dunia dan kegoncangan di hari kiamat nanti. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Jagalah kami ya Allah dari segala kemaksiatan, baik lahir maupun batin. Mudahkanlah ya Allah bagi kami rezeki yang halal. Jagalah kami ya Allah dari kejahatan orang-orang yang jahat, baik dari manusia, jin, binatang melata maupun lainnya. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai masyarakat yang Islami yang selalu membangun ukhuwah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah. Keluarkanlah kalimat la ilaha illallah dari mulut kami pada akhir hayat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,